Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati pada Presiden Pondok Pesantren Bina Insani beserta jajaran kepengurusannya, dan tak lupa pula kepada seluruh mahasantri Pondok Pesantren Bina Insani yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan tak lupa pula marilah kita limpah curahkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya di saat ini. Sebelum kita beranjak ke pembahasan kultum selanjutnya, saya akan menceritakan suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, di mana ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib sedang berjalan menuju masjid untuk ikut berjamaah sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, sahabat Ali bin Abi Thalib bertemu dengan seorang kakek, di mana seorang kakek tersebut berjalan amatlah pelan. Dengan bermaksud menghormati kakek tersebut, Ali bin Abi Thalib pun mengikuti jalan kakek tersebut di belakangnya. Namun disadari ketika sudah mendekati masjid, ternyata kakek tersebut tidaklah ingin ikut berjamaah dengan Rasulullah. Barulah disadari bahwa kakek tersebut ternyata seorang Nasrani, bukanlah seorang Muslim. Dan bersamaan dengan itu pula, Rasulullah yang sedari tadi sudah berjamaah salat subuh ternyata memanjangkan waktu rukuknya sebanyak 2 kali dari biasanya. Dan ketika setelah sholat subuh, Rasulullah SAW pun menceritakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ketika ruku, Rasulullah SAW melihat sayap malaikat Jibril membentang di atas punggungnya. Dan seketika itu pun malaikat Jibril datang menjelaskan bahwa ketika malaikat Jibril memanjangkan waktu ruku Rasulullah SAW, di situ seperti yang telah saya ceritakan tadi bahwa Ali bin Abi Thalib sedang berjalan pelan mengikuti kakek tersebut dengan bermaksud menghormatinya. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil suatu pelajaran di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita menyikapi bahwa mempelajari adab lebih penting daripada mempelajari ilmu selain ilmu dari adab itu sendiri. Hal itu sejalan di mana ulama-ulama terdahulu pun mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan mementingkan mempelajari adab dibandingkan mempelajari ilmu itu sendiri. Imam Malik radhiyallahu an memberikan suatu pembelajaran kepada murid-muridnya, di mana beliau berkata bahwa ta'allumil adab qabla an tata'allamul ilm. Dari perkataan tersebut, Imam Malik radhiyallahu an ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita seharusnya mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Dalam perkataan ulama yang lain, yaitu ulama Yusuf bin Husain mengatakan bahwa bil adabi tafhamul ilm, bahwa dengan adab nantinya kita akan mudah untuk mempelajari ilmu. Hal itu memperkuat bahwa adab itu seharusnya dipelajari terlebih dahulu dibandingkan ilmu. Dari perkataan ulama-ulama tersebut kita dapat mempelajari bahwa adab itu seharusnya kita terapkan terlebih dahulu ke dalam diri kita, agar apa yang kita lakukan di kehidupan ini bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak konteks adab yang dapat kita terapkan ketika kita di sekolah, ketika kita bersama orang tua, ketika kita di rumah sekalipun kita harus menerapkan adab itu sendiri. Baik itu kita dalam beribadah, kita pun perlu adab. Ada adab sebelum berdoa, adab sebelum berwudu, adab sebelum masuk masjid dan sebagainya, itu kita perlu adab. Hal itu
nantinya akan berpengaruh terhadap hasil yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, saya selaku pemateri ingin mengajak kepada kita semua, khususnya mahasantri Pondok Pesantren Bina Insani, untuk selalu menerapkan adab yang baik di pondok pesantren kita, terutama pada keluarga besar Bina Insani, terkhusus kepada pengasuh kita, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani. Hal itu penting kenapa? Ketika kita menerapkan adab-adab yang baik kepada pengasuh maupun nanti asatid dan asatidah kita, insya Allah ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat sampai kita dewasa nanti. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, bahwa adab memang sangat penting diterapkan pada kehidupan kita karena itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu kita harus selalu menerapkannya baik di setiap kondisi apapun kita ketika menjalani suatu kehidupan dalam ajaran Islam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.